ketika ada peminjaman itu harus pakai surat. Peminjaman harus menggunakan surat. Iya, yang nanti dikendalikan di bagian administrasi itu dikendalikan di surat masuk itu dikasih dilampiri surat disposisi itu, baru ke alamat yang dituju. Kalau peminjaman biasanya ke Barek 2. Kalau mobil, Iya, mobil. kalau gedung, Kalau gedung itu Biro Administrasi Umum, Kepala Biro, iya BAU. Nah setelah itu setelah umpamanya gedung ada peminjaman, biasanya sama Pak Bambang itu harus dicek dulu kegiatan di papan ini kosong enggak. berarti termasuk Absen lah ya Pak. Iya ya, takut bersamaan, takut clash. Ketika ada peminjaman bisa dicatat dulu sana. Oh, hitungannya itu naruh nama dulu gitu Pak? Iya, Ya. takut Ya, karena tanggalnya, Pak. Tanggal iya berapa ya. yang- Nanti Pak Bambang, nanti Pak kalau ini sudah saya cek ke semua kegiatan di yang itu di bagian rumah tangga ternyata kosong. Tinggal nunggu disposinya Pak Bambang. Biasanya kalau di aula lantai 3 itu kegiatan ya itu kegiatan yang mengundang dari luar, kayak acara seminar itu. Kalau di lantai 3, Tamunya dari luar. iya. Kalau cuma intern kampus mungkin di PKM. Aula PKM. Iya, gitu. Untuk kan itu kan pasti ada kapasitasnya Pak. Untuk di aula PKN sekian berapa orang Iya, gitu, terus iya. di rektorat tuh Iya. berapa? Kalau rektorat itu di atas maksimal ya 120, 110 itu sudah. yang di aula 3. Ya kalau di PKM itu paling ya 80 lah. Terus ini, kendala apa yang sampean temui ketika ada orang yang mau meminjam? Contoh, kendalanya misalkan, saya kesulitan saat melakukan proses cek di atas. Gitu. Selama ini saya kira tidak ada ya kalau kita mau pakai prosedur ya. Yang manual. Ya. Setelah itu proses. Karena saya juga tidak mau ketika kepala BAU memberi disposisi, saya tetap langsung itu ambil tindakan. Tetap memberi rekom ke bagian yang megang aula itu. Jadi disposisinya tolong disiapkan bahwa aula ini tanggal sekian dipakai oleh ini umpamanya. Gitu. Kalau semisal kita buatkan aplikasi, fitur apa yang Kalau- sampean inginkan? Oh kalau itu ya kalau kemarin saya cuma ini masukkan ke mahasiswa. Kalau bisa itu program mereka disusun gitu. Maksudnya di situ Selama dia umpamanya masa baktinya dia 1 tahun itu, jadi 1 tahun itu sudah dirancang, disusun itu, biar tidak, Di-cross-check dulu. iya tidak clash semua mahasiswa, jadi enak mereka itu nggak pakai gedung ini itu enak. Kayak bendera umpamanya, paling kendala ketika bendera dipakai itu kan saya cuma menyediakan 2 bendera, kadang-kadang sampai ada 3 acara dengan waktu yang sama. Itu yang saya kesulitan kadang-kadang. Gitu. Makanya saya kalau bisa acara 1 tahun, umpamanya UKM ini acaranya tanggal sini kan sudah tahu semua itu acara itu kan sudah tersusun selama 1 tahun. Jadi enak saya anunya. Cuma itu. Kalau masalah disposisi karena sementara gedung rektorat itu juga pihak rektorat juga make, itu yang saya kesulitan. Kadang-kadang juga dadakan juga. berarti Tanggal ini harus jangan dipakai. Nah, jadi saya kesulitannya ketika mahasiswa memakai itu juga sulit gitu loh. kalau saya simpulkan ya, Iya. berarti secara tidak langsung mahasiswa belum tahu tanggal mana yang kosong berarti. Iya, makanya saya dulu cek dulu ini baru dia
kadang-kadang tanggal berapa umpamanya yang kosong, dia langsung buat acaranya tanggal sekian gitu. Kalau sekiranya Menyesuaikan dengan papan kegiatan itu. yang di atas, Yang di sini yang ada di sini. ada. Kalau sekiranya ya, Pak, Iya. kita buatkan aplikasi di mana mahasiswa bisa melihat daftar jadwal tanggal berapa saja yang ada. Oh, kalau itu saya kira bisa, cuma atau digabung dengan SIMAT atau Jadi kan kalau kita ke SIMAT itu kan langsung ke semua dosen, Nah, semua unit itu tahu semua fakultas juga tahu. Jadi terkontrolnya di situ. berarti kesimpulannya ya Pak yang dari barusan, gimana caranya aplikasinya bisa terhubung dengan SIMAT dulu gitu ya Pak? Bisa. Terus ada fitur penjadwalan yang bisa dilihat oleh mahasiswa dan dosen. Betul. Fitur lain Pak, yang sekiranya membantu sampean gitu. Ya mungkin untuk peminjaman barang-barang itu umpama ya ada. Selama ini kan kita cuma menyediakan bendera, tiang bendera, kursi, pengeras suara, itu kan juga dipakai gitu kan. Karena satu paket kegiatan itu. Manajemen barang berarti ya? Iya. Manajemen barang. Iya itu. Kalau semisal kan yang susah dikontrol ini sebenarnya yang mobil. Mobil itu biasanya bisa dipakai juga. Cuma jarang-jarang ya mahasiswa selalu pakai itu. Karena yang bisa pakai ketika antar jemput pemateri itu. Cuma itu. Itu pun karena ini kegiatan mahasiswa itu semua biaya ditanggung mahasiswa gitu. Kayak supir, bensinnya, kita cuma mobil tok yang minjam ke sini. Mobilnya aja. Iya. Itu terkendala dengan jadwal juga. Selama ini. Ya jelas kan sini juga ada kegiatan tiap hari itu kan operasionalnya rektorat itu. Tapi ketika kosong dan terjadwal mungkin bisa juga karena supir juga standby, ketika standby kan bisa itu bisa direkom untuk bisa penjemputan itu. Tapi ketika ada acara itu pun acara yang dari luar gitu. Kalau cuma acara intern sini ngambil kue jangan, enggak dikasih itu. Kalau ini kan kita mau ada acara misalkan ya, mau ada acara pergi kemana gitu, itu ada kayak waktu khusus di mana mobil ini hanya harus dipindah selama waktunya 3 hari misalkan. Ada yang seperti itu di sini. Estimasi waktu istilahnya. Ya paling jam kantor itu aja. Sudah ya ditaruh lagi. Tidak boleh mahasiswa bawa mobil, tidak boleh. Oh berarti ketentuannya itu mahasiswa itu nggak boleh bawa mobil sendiri, Bisa, tidak boleh. harus ada supirnya Iya, gitu Pak. kita kan sudah juga selama ini juga sudah belajar yang tahun kemarin itu. Mobil dibuat belajar sampai kalau terjadi nabrak apa itu dia tidak bertanggung jawab. Berarti mahasiswa ya yang ini ya? Iya, makanya tetap ini supir kayak Kema Bakti itu kita cuma nganter ya balik lagi supirnya ke sini. Kalau di surat menyurat Surat menyurat nggak ya, ada kendala Pak? kan suratnya dari yang punya kegiatan. Kayak misal kata ya, Ya. surat ditolak gitu Pak, gara-gara format yang keliru kan sering kan yang seperti itu kan. Oh enggak, kalau saya kan pernah mengalami itu, cuma karena kegiatan itu sudah mepet dan lagi juga pengurusnya baru kurang paham prosedurnya kemana dia kan juga belum ngerti. Iya Pak. Saya juga memahami itu, makanya saya langsung karena ya saya bantu tetap. Cuma sisi iya, cuma dikasih tahu untuk berikutnya jangan sampai seperti ini. Alurnya gini, saya jelaskan itu ini. Ini usulan lagi dari saya. Iya ya. Semisal ada yang surat itu kan keseringan seperti tadi itu, Iya. salah format. Kalau kita juga sediain fiturnya, Tidak apa-apa karena mahasiswa kadang-kadang copy paste. surat terkait. Iya, cuma ditanda tangan. Dia kan acaranya kan cuma copy paste suratnya itu. Yang jelas ada yang salah itu tahunnya kadang-kadang
tanggalnya. Jadi kita juga yang repot gitu. Apalagi kalau memang sampean disediakan ya bagus juga gitu. Tapi kan yang jelas mahasiswa kan yang buat ya. Kalau apa ya fitur yang selain yang tadi Kalau sudah cukup yang jelas itu surat. surat penjadwalan ya. Iya surat itu kan ada tanggal nanti, tanggal sama hari apa itu kan. Yang kedua peminjaman barang. Peminjaman Iya kan intinya ketika ada kegiatan itu peminjaman barang sudah kayak ruang, kayak kursi itu. Mungkin itu. Apakah kita harus menyediakan fitur kayak biaya, Pak? Tidak bisa apa gimana? Kalau biaya saya kira itu urusannya panitia, bukan Maksudnya nyewa aula ini harus bayar sekian. tidak pernah bayar. Berarti gratis ya? Kita tidak pernah narik biaya. Kan memang universitas sudah menyediakan sebetulnya. Cuma ketika gedung itu dipakai rektorat, ya kita tidak bisa pakai. Karena juga ada kegiatan gitu. Oh, dari pihak mahasiswa itu nggak bisa pakai ya, Pak? Lah iya, karena ada kegiatan sudah universitas. Karena mahasiswa itu sebetulnya kegiatan mahasiswa itu di PKM. Itu kan pusat kegiatan mahasiswa di sana. Cuma mahasiswa kadang-kadang kayak bilang ini. Ya, soalnya kan kadang kan ada undangan dari luar. Tapi pihak rektorat itu melihat juga ini siapa aja yang diundang atau mendatangkan dari luar. Itu jadi pertimbangan. Kalau emang dari luar kita ngambilnya di rektorat di atas itu, Pak. Kalau undangannya dari luar gitu. Biasanya gitu. Cuma karena mahasiswa itu juga punya gengsi. Iya. Karena tamunya spesial gitu. Iya. Jadi gedungnya minta yang lebih Yang lebih besar. Tapi kalau intern saya tetap arahkan ke aula PKM. Iya. Karena juga jadi pertimbangan juga di rektorat itu ketika kami mendatangkan dari yang dari kota lain. Mungkin ini, Pak. Yang terhubung dengan SIMAT itu bisa sampean perjelas itu. Oh, maksud saya karena selama ini kan universitas pakai aplikasi juga yang ngelola SIMAT. Itu kan ada Sakera, ada satelit. Ya kalau bagian itu saya tidak punya kewenangan masalah itu. Sampean bisa ke Pak Badar itu. Ya, Gitu. Karena berkaitan dengan aplikasi. Gitu. Cuma saya kan cuma ngasih tahu alurnya aja ini. Proses peminjaman gitu. Mohon maaf ini ya, Pak. Saya kan punya NIM sama nama kan di sini kan. Ya. Terus kalau saya mau meminjam aula, persetujuannya itu disampaikan berarti? Bukan. Saya bukan pengambil kebijakan. Persetujuannya di mana? Karena saya pelaksana kebijakan. Yang punya kebijakan itu pimpinan saya yaitu Pak Bambang, Pak Gasali itu. Yang membolehkan ini caranya taruh di sini. Iya. Oh, bukan taruh sini. Tetap kalau biasanya ada kegiatan cuma mahasiswa, cuma sama-sama mahasiswa mungkin tetap diarahkan ke sana. Bukan boleh minjamin itu. Biar sana juga kepake juga itu. Tapi persetujuannya tetap di? Iya, di atas. Pak Bambang sama Pak Gasali. Biasanya kalau aula itu Pak Bambang. Aula Pak Bambang. Iya. Kira-kira gimana ruangannya? Lantai 3 di keuangan. Pak Bambang. Iya, coba sampean cross check ke sana juga. Jadi saya simpulkan lagi ya, Pak. Iya. Pertama, yang bisa terhubung dengan SIMAT, kemudian manajemen barang, sama surat itu kan ya, Pak? Yang tadi kan? Surat dari mahasiswa, formatnya kayak apa, disediakan oleh aplikasi, nanti tinggal mengirim seperti itu kan? Enggak, bukan terhubung dengan SIMAT. Maksud saya kalau kita mau pakai aplikasi itu yang mengelola SIMAT, bukan digabung dengan SIMAT, bukan. Yang mengelola SIMAT itu kan Pak Bandar. Mungkin sampean ini sama Pak Bandar. Iya, di sini Pak. Iya. Siap.
terima kasih ya Pak. Iya, iya. Sudah menjawab pertanyaan kami. Kalau ke Pak Bambang ya, Siap. halo ya, Pak. Pras gitu. Apa yang maksudnya? Yang sistemnya gimana? Nyewa kan sekarang masih manual itu. Kayak surat misalkan pakai satelit kan katanya. Mau nyewa gedung yang di lantai 3 gitu. Sewa apa Pak? Pinjaman. Peminjaman Pinjaman bukan sewa kan. Mau pakai gitu. mau kan? pakai bener. Ke Pak siapa tadi? Pak Mamang. Maunya ada kaitannya dengan simat apa gitu. Iya, intinya mungkin terhubung intinya gitu. Karena gini dong, kalau sekarang ada sistem namanya satelit ya. Satelit itu surat pengajuan intinya. Tapi surat satelit ini diajukannya dari unit, anggap dari prodi atau dari fakultas, diajukan ke BHU. BHU ini kan ada bagiannya dong. Kepala BHU-nya Pak Bambang. Di bawahnya Pak Bambang ini ada bagian-bagian. Ada bagian kepegawaian, Pak Ani, ada bagian Satpras Pak Bambang itu. Nah, terkait peminjaman itu, surat ini kalau dari prodi sebenarnya mau mengadakan acara, mau ditaruh di gedung atas ini. Nah, prodi ini ngirim surat melalui satelit ke BHU, kepala BHU, permohonan untuk menggunakan gedung. Ngirim melalui satelit, masuk ke pimpinan, masuk ke Bambang. Nah, dari Pak Bambang nanti surat itu langsung dibuka, anggap kayak email gitulah, dibuka. Tapi kalau email kan tidak ada disposisi, kalau ini ada disposisinya, ada diteruskan. Diteruskan. Nah, disposisi itu diteruskan dari pimpinan ini ketika baca, karena ini tentang peminjaman, berarti saya harus teruskan, katanya Pak Bambang harus teruskan ke Pak Mamang. Nah, sehingga diteruskan sama Pak Bambang ke Pak Mamang, dikirim, silahkan dicek mungkin atau apalah bahasanya, kirim. Nah, sehingga disposisi ini akan keluar di Pak Mamang, di satelitnya Pak Mamang. Pak Mamang lihat di situ, udah langsung disetujui atau apa, langsung ditulis di papan biasanya bahwa tanggal sekian dipinjam oleh ini. Cuman sementara ini kelemahannya, satelit ini hanya digunakan atau gimana maksudnya, dioperasikan antar unit yang ada di Unira. Unit itu gimana maksudnya? Unitnya nggak Fakultas Teknik, BPM, BAR, bagian unit yang ada di Unira. Jadi saling kirim suratnya dari unit ke unit gitu kan, Jong. Nah, kelemahannya masih belum ada surat dari kayak semuanya himatif mau ngajukan, nggak bisa lewat satelit. Kenapa? Karena itu tadi, ini masih terbatas di unit. Unit yang mengajukan, yang menerima juga unit. Ya kalau memang mau dibuatkan sistem untuk itu tadi, ya gimana caranya? Ya terserah, kalau mau dibuat beda, anggap di luar satelit. Jadi ini sistem khusus untuk yang reservasi, untuk pinjaman tempat atau gimana, nggak apa-apa. Atau kamu membuat yang tidak dihandle oleh satelit tadi. Sebenarnya kalau dari fakultas mau pakai gedung aula kan sudah bisa dengan satelit. Benar. Nah, urusan suratnya. Masalahnya sekarang kalau dari UKM, dari ini nggak bisa. Nah, mungkin kamu itu yang kalau memang mau di. Tapi permasalahan itu, Mak. Misalkan ini satelit kan ya. Satelit kan sama simat kan. Data yang UKM sih di mana ini, Pak? Tidak ada.
belum ada sistemnya itu. Dulu sempat ada dibuatkan, ada skripsi itu. Coba tanya Pak Nilam, apakah sistem itu sudah diterapkan? Kayaknya belum kayaknya. Sempat dulu ada sistem untuk masing-masing ini, cuman kayaknya masih belum diterapkan. Itu yang kok bangun agak beji ya. Untuk yang normatif segala macam itu harus ada dulu sistemnya. Harus bangun dari sini seperti itu. Iya, mereka gimana caranya bisa login dulu di sistem itu. Kayak gitu. Admin yang sini siapa, Mas? BK Biro Mahasiswa. Terus misal saya buat di sini dulu, saya serat adminnya di BK nih. Iya. BK yang punya kendali ke mereka nanti semuanya. BK mau koordinasi atau apa kan BK yang menghandle, yang membawahi mereka kan Biro Kemahasiswaan. Terus Karena masa ribetnya di situ, di situnya nanti. yang pemesanan itu ya? Iya. Kalau individu nggak bisa di sini. Nah, atas nama siapa harus jelas ini ya. Misalnya Kan mahasiswa langsung atas nama ini yang ngajukan ya kan Nggak bisa. Nggak bisa. Nah kan harus jelas dia dari mana, siapa yang minjem ini, kan ada suratnya, ada yang tanda tangan kan gitu tuh, resmi ada stempel kayak gitu tuh. Kalau yang manual ini dulu. Kalau langsung mahasiswanya ya nggak lihat. tuh gimana saya? Iya, agak ribetnya di ininya di apa? Di organisasi mahasiswanya itu. Karena belum ada datanya. Ya kecuali jangan segala kan agak bersistem ini dulu. Yang di sini ya. Tapi kok rencana ke situ apa? Tugas biasa itu. Oh, tugas Akhir itu ya. Tapi pengennya saya aula sama mobil. Kalau Tapi misalkan masalahnya nanti sistemnya kamu ini bukan hanya menghandle dari mahasiswa kan. Gimana Bener, caranya bener. dari unit-unit kalau mau pakai juga bisa harusnya. Gitu. Nanti menurut saya ini harus ada sistem khusus. Kayaknya harus dimulai dengan di apa sistemnya, datanya yang di sini dulu. iya. Tapi untuk iya kan itu dibuat kan untuk gimana cara untuk bisa dipakai gitu kan gitu. Kalau nanti kamu masih buat baru, anggaplah kayak saya BAA gitu ya, dari BAA mau mengajukan apa permohonan tepat atau mau minjam mobil, saya loginnya harus ke sistem ini dan saya sudah disetting sebagai Kalau misal gini aja, Pak. kalau di satelliting gini aja, di satelliting gini sudah dibuat seperti apa yang sudah berjalan manual. Yang buat surat tuh bukan kepalanya. Jadi yang membuat surat permohonan itu admin gitu. Di sini di BHA. Nah, jadi ada yang disetting sebagai admin, ada yang disetting sebagai pimpinan. Jadi yang membuat suratnya adalah admin itu. Ketika sudah dibuat, dikirim, akhirnya muncul di kepala, di pimpinan. Ketika muncul di pimpinan apa sudah menyetujui apa enggak? Kalau belum menyetujui cuma kurang nih, kan bisa jadi salah atau apa. Tambah ini, itu kembali ke ini untuk diedit. Yang ngirim siapa nanti, Mas? Akhirnya ketika ini sudah oke, pimpinan sudah oke, ini sudah benar, setuju dan kirim. Nah, ketika pimpinan sudah setuju dan kirim, ini baru terkirim ke tujuannya. Itu satu hal. Kalau ini diakalin aja, Pak. Kan setiap ketua dari organisasi itu pasti mahasiswa. Jadi saya bikin yang di BK itu gimana caranya biar
si BK itu bisa tahu bahwa mahasiswa ini statusnya sebagai apa? ketua ini gitu. Iya, dibuat status gitu. Cuman ini harus 2 juga berarti. Kalau saran saya gitu. Admin Jadi sama biar ada ininya. Intinya pimpinan tuh yang menyetujui intinya gitu, bukan yang membuat surat. Pimpinan tuh bukan yang membuat surat. Tapi kalau yang sistemnya kamu kan kamu hanya khusus untuk peminjaman. Kalau saya memang nggak buat surat gitu kan. Kalau di sini yang satelit ini kan ngetik dia sesuai apa yang mau di ini, seperti biasa. Assalamualaikum gitu. Cuman kalau yang kamu nggak gitu kan, harusnya tinggal pilih mau pinjam apa, tanggal sampai tanggal berapa, tinggal disimpan, itu otomatis terbentuklah surat sesuai itu. sesuai format itu. Ya kan itu nanti kalau yang Misalnya Pak, yang ini sudah jadi admin segala macam itu yang untuk yang mahasiswa, yang untuk yang unit biar satelit doang nanti. Masa nggak bisa gitu? kemarin iya nggak masalah sih. Jadi kamu yang khusus yang dari mahasiswa. Cuman masalahnya gini cowok, kemarin yang apa, yang sudah berjalan ini si organisasi mahasiswa itu mengajukan surat ke kepala BHU. Mengajukan surat ke kepala BHU, nanti dari kepala BHU dapat ini Kayak rekom gitu. ya, itu disposisi itu yang kertas kuning biasanya. Kertas kuning itu ditulis, dikasih bahwa silakan ditindaklanjuti kepada bagian Sarpras. Surat ini diserahkan ke bagian Sarpras. Itu manualnya seperti itu. Terus sebenarnya itu sudah bisa masuk ke satelit sebenarnya. Di satelit, maksudnya di satelit ada fitur untuk memasukkan surat masuk. yang dari mana? Ketika ada surat masuk dari luar, baik dari mahasiswa, baik dari Pemkab, dari mana, dari perusahaan, masuk ke BHU, di satelit ini ada fitur untuk memasukkan surat masuk. Di-scan lah surat itu, kemudian diketik bahwa ini surat tentang apa, ditujukan kepada siapa, disimpan. Nah, ketika sudah seperti itu, ini dikirim. Ketika dikirim, ini otomatis masuk ke pimpinan yang dituju. Pimpinan BHU. Kemudian setelah itu bisa seperti surat masuk yang sebelumnya tadi tuh, bisa mendisposisi langsung gitu. Bisa sudah sebenarnya. Cuman memang kemarin kebetulan Pak Kepala BHU-nya itu jarang online lah seperti itu, sehingga untuk surat-surat yang dari mahasiswa beliau ini minta tetap pakai disposisi kertas kuning itu. Sebenarnya Pengguna yang sana. iya, sebenarnya sudah bisa sebenarnya itu dihandle itu semuanya. Cuman hanya sebatas itu tadi. Ini belum sampai ke schedule-nya itu. Kalau menurut saya, kalau kamu mau buat lebih tepatnya lebih ke schedule itu aja kalau menurut saya sih. Maksudnya penjadwalan yang mana itu? Iya, ketika semuanya ada yang minjem mobil tanggal sekian sampai tanggal sekian atas nama siapa, itu tersimpan. Lebih ke situ aja kalau menurut saya. Karena ini sudah terhandle sebenarnya kalau mau cuman proses peminjamannya loh. Tapi Mas, misalkan schedule kan ya, yang jadi prioritas gitu. Cuman kan yang dari sini tetap manual ke sini ya. Ya manual, tapi ketika masuk ke BHU dia sudah di-scan dan masuk ke sistem satelit. Kalau ini diakalin, Bang. Biar nggak langsung ke agar tersistem gitu. Iya, soalnya gini katanya, yang ini bikin surat masuk ke sini, kadang masih salah di bagian ini, karena gara-gara mendesak ini dilanjutkan ke BHU-nya mungkin. Maksudnya surat dari BK, maksudnya surat dari bukan dari BK. Ini kan dari ini kan adminnya nanti. Ini kan ketua tiap organisasi kan. Dan surat yang dikeluarkan itu katanya tidak sesuai dengan format yang itu yang sudah berjalan. Kalau ada kesalahan, ini masih harus kembali. Jadi saya pengen motong itu sebenarnya. Maksudnya biar suratnya sesuai gitu mas. Kesepakatan bersama lah, sehingga masuk ke sini
itu langsung tujuannya ke WAU itu untuk mempercepat proses sebenarnya. Sebenarnya sih kalau mau dibuatkan bisa sebenarnya di satelit nggak bisa. Di satelit itu usernya pakai data dokar dosen karyawan yang login gitu. Tidak ada yang login mahasiswa. Saya sanggup kalau di bagian ini ya, asalkan datanya ngambil dari sini. Ya, dari SIMAT itu kan, dari apa-nya untuk loginnya pakai login SIMAT itu. Iya, sama menentukan mahasiswa ini ketua ini itu. Iya, itu ditentukan. Cuman masalahnya ketika ngirim ya, ngirim surat. Kamu ngirim surat mau ngirim langsung ke Pak Mamang apa ke kepala BAU? Kalau dari aturan, Kalau yang manual ke kepala BAU, baru kepala BAU meneruskan ke bagian sarpras. mungkin ke kepala BAU dulu. Saya khawatirnya peke gitu. Maksudnya Ini satelit aja, enggak kepala BAU-nya itu gak seberapa mau pakai satelit. itu. Ya kan, karena Ujung-ujungnya pas manual juga. Iya. Gimana solusinya? Fokus di anu aja mungkin. Penjadwalan. Ini kalau penjadwalan nggak seberapa, ini cuma ngecek ketika dimasukkan, cuma validasi aja ini sudah ada apa enggak gitu aja dan udah selesai itu. Intinya usernya satu gitu kan, nggak banyak user ya. Tapi dari langsung itu dari tugasnya langsung itu. Enggak, saya milih sebenarnya. Oh gitu. Sama Pak Mamang dilempar ke sampean sama Pak Bambang untuk lebih jelasnya. Ya, masalahnya seperti itu yang mau dibuat akhirnya saya kemarin sedikit kecewa juga sih. Kalau semisal untuk tugas saja sih. Ya cuma emang saya sebenarnya pengen ngobrol ke kamu yang itu sih, kalau itu mau diteruskan kamu bisa nggak? Saya emon ya bu. Itu domainnya. Tang menu itu, yang tang menu itu saya emon coba. Gimana Bisa caranya? Android saya. Masa nggak bisa? Enggak mau sih mesti. Kalau di weekend siap sih. Tapi kan kamu dulu saya tahu pak kodenya yang bilang gitu dulu. Oh ada Saya memang kira gini. kamu sudah bisa ngoprek saya gitu. Saya emon yang itu nggak kepake. Dan saya mikirnya ada satu resto yang bisa pakai itu gitu. Saya mikir gitu dulu itu. Masalahnya sekarang itu Pak, ada aplikasi apa namanya? Epos apa itu? Pas nggak ada kebiasaan lah pembuatan ini. Tapi orang lebih percaya itu Pak. Enggak, itu fleksibelnya karena pakai scan. Iya, jadi kita bisa bantu untuk Oh, kalau mengenai pinjaman itu yang ngajukan surat ke kepala BAU. Kepala BAU itu siapa? Pak Bambang. Pak Bambang, kepala BAU itu Pak Bambang di atas ya tempatnya. Itu ngajukan surat apa yang mau dipinjem ya, apa ruangan lantai 3 itu, terus barang-barangnya apa itu, bendera kayak apa itu ya, kayak punya kursi apa itu ditulis di ajuan itu. Oh, berarti Pak Bambang anunya, penanggung jawabnya. Iya, Pak Bambang. Terus surat itu jatuhnya ke sini ke saya, terus saya disposisi ke Pak Bambang, terus mahasiswanya langsung ke Pak Bambang ngadep sendiri. Nah, setelah di Pak Bambang itu baru Pak Bambang tuh ngasih disposisi ke Pak Mamang di situ. Nah, pusatnya pas di bawah, kan pas ditulis di papan itu, ya. Kalau tanggal ini lantai 3 dipakai siapa gitu, ya. Terus barang-barangnya itu kan yang menyiapkan nanti Bu Hermin, bawahannya Pak Mamang. Itu di sini cuma mengendalikan surat saja, yang ngasih lembar disposisi untuk ke Pak Bambang gitu. tapi tetap
itu hasil akhirnya itu yang nggak ACC itu Pak Bambang. Pak Bambang yang ACC, terus langsung ACC-nya ke Pak Mamang gitu. Pak Mamang yang di bawah itu. Kalau Pak Bambang itu lagi nggak ada ke Malang, mamanya kuliah, itu langsung aja disuruh langsung ke Pak Mamang. Selagi kalau ada Pak Bambang ke Pak Bambang dulu. Iya, itu kan suratnya kepada kepala BAU. Jadi apa katanya Pak Bambang? Ya. Di sini cuma mengendalikan aja suratnya, kan memang bagian surat menyurat di sini. Ya. Menjembatani istilahnya. Iya, itu suratnya lembar disposisinya saya yang ngasih gitu ya. Langsung itu surat apa langsung ke Pak Bambang. Nanti Pak Bambang itu mengisi disposisi yang lembaran kuning itu. Langsung ke Pak Mamang biasanya disposisinya ke bawah. Ya. Berarti untuk lebih jelasnya tetap ke Pak Bambang ini. Iya, tetap ke Pak Bambang. Ya. Siap. Pak Bambang mumpung ada. Iya, Bu. Ya, di atas ada. Barusan ada. Saya rekam ya, Bu, barusan ya, Bu. Oh iya. Dapat 2 menit. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Gak usah terlalu tegang sebenarnya. Iya. Gini, Pak. Ya. Kita ada tugas membuat aplikasi. Nah, judul yang kita angkat itu tentang aplikasi sistem reservasi aula dan mobil di Universitas Madura. Iya. Nah, tapi dosen itu menyarankan bahwa tanya langsung ke end user atau penggunanya nanti. Iya. Nah, salah satu alur dari peminjaman katanya diarahkan ke sampean. Betul. Nah, kira-kira Pak, kalau kita mau membuat aplikasi yang sistem reservasi yang dimaksudkan tadi, kira-kira butuh fitur apa saja sebenarnya? Ini juga saya juga kurang paham tentang aplikasi isi-isinya itu, fitur-fiturnya. Atau saya cerita dulu ya yang ada sekarang ini. Boleh, Pak. Ya, yang ada sekarang itu sistem peminjaman untuk penggunaan aula dan mobil dan juga fasilitas yang lain itu dari pengguna yang akan itu mengajukan surat karena sekarang ada sistem surat elektronik, itu bukan email ini tapi ada aplikasi juga sudah di namanya satelit. Oleh karena itu pengguna itu yang akan menggunakan fasilitas itu mengajukan surat melalui satelit itu, diajukan ke Warek 2. Kemudian dari Warek 2 disposisi ke kepala BAU di sini gitu. Baru setelah itu dari kepala BAU koordinasi dengan Kabak Umum itu dengan mendisposisikan. Baru nanti karena yang hafal itu kabak-kabak umum apakah sudah ada yang meminjam atau sudah menggunakan jadwalnya, itu baru nanti dari sana itu diputuskan, Pak ini kosong hari ini misalnya nggak dipakai oleh itu langsung didisposisi, difasilitasi sementara seperti itu. Mungkin sebelum langsung ke aplikasi-aplikasi itu kita kemauannya mesnya itu seperti apa? Sebenarnya gini, Iya. kita mau membuat aplikasi yang fiturnya murni dari pihak sini gitu loh. Misalkan, Iya. saya ingin fitur penjadwalan Mas. Nah, kasarannya seperti itu. Oke. Iya, memang sampai saat ini yang di penjadwalan, jadi saya itu belum tahu langsung jadwal-jadwalnya itu untuk ngecek apakah ada yang digunakan, hanya masih menggunakan papan. Nah, kalau memang nanti masnya itu punya angan-angan atau harapan itu bagus, itu salah satunya adalah jadwal itu harus muncul di fitur sehingga harapannya itu saya tidak perlu ke bawah. Saya juga tahu bahwa tanggal-tanggal yang sudah digunakan itu tanggal berapa saja, sehingga saya tidak perlu koordinasi, kadang telepon, kadang turun, itu sehingga saya bisa ngecek. Baru kalau sudah kosong kita langsung disposisi, silahkan difasilitasi gitu.
saya apa namanya, kalau yang belum ada itu belum ada di sini di apa namanya yang di aplikasi, namanya di aplikasi satelit itu. Jadi belum ada itu, sehingga saya harus turun dulu ke bawah ke Pak Mamang, entah pakai telepon atau langsung saya turun, Pak Mamang ada yang ini. Oh kosong Pak misalnya, kalau kosong bilang kosong, kalau nggak kosong Pak sudah ada yang ngajukan lebih dulu, karena semuanya suratnya itu saya pas taruh di bawah juga itu, sehingga di sini nggak ada rekapan. Jadi itu mungkin yang perlu fitur itu, sehingga saya langsung bisa ngecek itu, misalnya langsung bisa ngecek apa namanya penggunaan barang dan ruangan yang sudah dipinjam atau mau dipakai oleh pengguna gitu. Itu mungkin. Terkait yang saya jelasin barusan itu, soal surat kan ada satelit kan ya. Iya. Kalau saya berangkatnya dari organisasi, Iya. itu atas nama saya sendiri apa dari organisasi? Sementara ini untuk satelit itu yang bisa masuk itu kalau secara pribadi, itu yang bisa masuk masih dosen dan karyawan yang sudah mempunyai NIDN atau NIS, nomor induk staf di Unira, yaitu dosen dan karyawan yang mempunyai itu. Sementara ini kalau dari mahasiswa masih masuk dulu secara manual ke di bagian di bagian sekretariat di bawah, di lantai 2 yang ada bank jatimnya sementara itu. Di sana kalau mahasiswa mengajukan apa-apa masih masuk ke sana dulu, baru itu dimasukkan ke satelit oleh petugas di sana. Kalau kita dobrak itu, misalkan ya, kita sediain semua dosen sama mahasiswa itu langsung ke aplikasinya kita gitu, suratnya. Jadi lebih khusus kesampaian terkait suratnya. Gini, yang pertama untuk masalah mengubah itu intinya mendobrak barusan ya, itu harus ada persetujuan dari dulu pimpinan ya, minimal warek 2 ya. Apalagi kalau misalnya ada persetujuan dari rektor lebih baik gitu, minimal warek 2, wakil rektor 2 ya, kalau minimal itu. Karena memang itu sementara ini di satelit itu fungsinya itu di samping surat menyurat secara digital lah ya istilahnya, juga berfungsi untuk penyimpanan arsip, terutama misalnya SK, surat edaran itu di sana itu fungsinya untuk penyimpanan juga, sehingga surat yang misalnya kan itu di satelit bisa dari bawah atau juga bisa dari atas gitu di satelit itu. Kalau dari atas misalnya seperti SK, surat edaran dan sebagainya. Kalau yang dari bawah itu permohonan, biasanya permohonan baik itu peminjaman ataupun juga penggunaan ruangan ataupun juga masalah permohonan keuangan, itu biasanya dari bawah. Artinya dari bawah ini biasanya tetap melalui unit-unitnya, kecuali memang ada permohonan yang secara individual, misalnya permohonan surat tugas. Kalau yang secara individual itu dari dosen-dosen atau tenaga kependidikan atau TU lah ya, tenaga kependidikan itu TU istilahnya, itu seperti surat tugas dan sebagainya itu bisa secara individu. Tapi kalau permohonan yang berbasis prodi atau fakultas atau unit-unit yang lain itu masih melalui kepala unitnya permohonannya itu. Jadi itu. Kalaupun nanti harus maksudnya didobrak di sini gimana itu? Iya. Urusan peminjaman gitu. Iya. Suratnya melalui aplikasinya kita. Jadi yang dari mahasiswa. Yang dari mahasiswa sama dosen sekalian nggak apa-apa. Yang penting mahasiswa itu terfasilitasi tanpa perlu ke apa istilahnya tadi? Tanpa perlu ke bagian kesekretariatan itu ya. Iya. Itu saya tidak bisa memutuskan boleh atau enggak sekarang untuk mendobrak itu. Jadi sebaiknya ini dibicarakan ke tingkat pimpinan. Pimpinan di sini minimal warek 2 dan tim IT. Kan yang membuat itu
semuanya tim IT ya. Tim IT memang dari TI yang dikomandani oleh Pak Badar ya. Tim IT di sini ya tim IT termasuk satelit itu surat menyurat itu dinamain satelit di sini. Kemudian tentang keuangan itu dinamakan Sakera ya. Kemudian untuk administrasi akademik secara umum SIMAT itu semuanya yang mengkomandani adalah tim IT yang dikomandani oleh Pak Badar. Anggotanya kalau nggak salah Pak Ubed, Pak Nasir dan sebagainya. Saya kurang lengkap, kurang tahu secara lengkap ya, tim IT-nya itu. Tapi paling tidak itu. Nah, kalau memang mau istilahnya mendobrak atau nanti paling tidak menggabungkan itu harus musyawarahnya dengan atau rembukannya dengan minimal warek. Berarti yang Ya. Fitur paling penting yang diharapkan itu ya, Mas? Iya. Penjadwalan tuh berarti ya. Iya. Sementara itu penjadwalan yang paling sehingga karena kan kalau yang aplikasi-aplikasi surat masuk, surat keluar itu sudah ada di menu-menunya di sini itu. Jadi tapi saya belum tahu itu penjadwalannya itu yang belum ada itu. Kalau memang nanti masalah mendobraknya itu ya istilahnya kan menggabungkan lah misalnya menggabungkan itu harus rembukan dulu dengan ada persetujuan ya warek 2 gitu. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sementara cuma itu bisanya jawab ya. Enggak, Pak. Ini sudah cukup banget sebenarnya. Iya. Makasih. Nanti saya gabungkan dengan kan tadi sudah ke Pak Pak Mamang, iya. kesampaian terus Iya. Insya Allah ke Pak Bandar. Oh iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas, ya.